Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bikin look makeup ini dengan produk-produk yang bisa dibeli di Indomaret. Jadi apakah itu? Oh, mungkin teman-teman yang udah baca judulnya udah tahu lah ya. Ya, kali ini aku akan mengkolaborasikan dua merek, yaitu Sis2Sis dan Mokomoko. Jadi keenam produk ini semuanya itu bisa teman-teman dapatkan di Indomaret terdekat di rumah kalian, atau kalian bisa pesan di Shopee, di online shop lainnya juga ada dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 20 ribuan aja guys. Jadi kalian bisa dapatkan full makeup look seperti ini hanya dengan 6 item ini saja. Jadi apakah kalian penasaran? Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Nah, jadi ini muka polos aku ya, belum pakai apa-apa selain skincare. Jadi ya pertama-tama aku akan pakai soft lens dulu. Oke, jadi setelah biasanya aku duluan pakai soft lens karena sebelum pakai sunblock. Karena kenapa? Kalau tangan sudah pakai sunblock itu kan nanti kalau dimasukkan ke mata akan perih. Jadi hari ini aku pakai. Jadi sunblocknya ini dari Wardah dengan SPF 50 PA++++ UV Shield dengan varian Aqua Fresh Essence. Jadi langsung kita pakai aja ya. Biasanya aku totol-totolin di wajah dulu, baru nanti ditapain. Usahakan kalau pakai sunblock itu kita menghindari bagian mata ya. Jadi kalau bisa di sekitar lingkaran mata ini jangan sampai kena ya, soalnya gimana pun nanti akan perih. Terutama pas kalau kita berkeringat gitu kan, nanti keringatnya mengalir turun, bakal sangat perih sih di mata. Jadi ya nggak gitu rekomen di dekat mata ya. Ini teksturnya cair, saking cairnya tadi pas aku main cat itu keluar terlalu banyak, terus ya dimasukkan lagi sebisanya. Terus ya dia nggak lengket dan wangi, aku suka wanginya. Jadi ya ini oke. Jadi produk pertama yang akan kita coba itu dari Sis2Sis yang shade natural 1 BB cream with UV filter. Jadi ini masih baru ya guys ya, aku baru beli karena penasaran. Jadi ayo kita coba buka saja. Oke, jadi dia udah langsung penuh sampai di atasnya. Kita coba tarik. Tanganku masih agak licin karena tadi ada BB cream. Oh, aplikatornya seperti ini ya teman-teman ya. Dia seperti biasanya kita pakai lip gloss gitu ya, tapi jangan salah ya teman-teman. Jangan salah ya, ini BB cream ya, jangan dipakai ke bibir. Oke, kita coba totolin ke wajah. Kelihatan nggak sih? Ini aku pilih shade yang natural karena kan shade yang lain kelihatannya agak gelap sih di kulit. Cuma di sana nggak ada testernya, jadi nggak bisa lihat. Kenapa aku dari tadi nggak kepikiran pakai cerminnya? Oke, jadi kita ratain dulu. Kita ratain pakai tangan aja ya guys ya. Soalnya kan yang saset ini sebenarnya kan direkomendasikan untuk traveling. Jadi kalau misalnya kita beli ya pas traveling, kalau teman-teman yang nggak bawa spons atau kuas,
pasti pakai jari ya kan. Di luar dugaan setnya ini pas banget di kulit, kayak nggak pakai apa-apa dong. Oke, karena mata pandaku ini agak super sulit, jadi aku tambahin sedikit di under eye tuh, karena aku nggak menemukan concealernya sih. Kayaknya di Indomaret yang aku kunjungi itu masih kurang lengkap, jadi nggak begitu banyak variannya. Kalau aku lihat di internet sih dia variannya banyak ya, dia ada pokoknya lengkap lah semuanya, sampai ada highlighternya, pokoknya lengkap banget. Cuma mungkin teman-teman juga kalau Indomaretnya nggak gitu lengkap, bisa beli di Shopee juga. Aku cek di Shopee juga ada, dan versinya malah lebih murah di sana. Oh, aku lupa di jidat dong. Di leher juga biar nggak belang ya guys. Harus aku naikin rambutku dulu ya, tapi nanti kalau poniku dinaikin terus nggak bisa turun lagi, gimana dong? Soalnya poniku ini kan dia kalau misalnya aku angkat ke atas pakai bendo, nanti turunnya itu dia bakal terbuka-buka kayak buka jendela tirai-tirai gitu. Jadi ya mau gak mau mohon bersabar ya. Next step itu alis. Jadi karena aku gak nemu pensil alis, di slot pensil alisnya itu lagi kosong dan aku kurang bisa yang pakai yang pensil itu, jadi ya kita pakai eyeshadow saja. Ini aku eyeshadownya yang dulu udah aku beli lama sih. Terus aku kalau ngalis itu nggak gitu jago pakai pensil, soalnya kalau pas ngegambarnya itu sering nggak rata gitu, jadi nanti sebelah agak terlalu panjang dan kurang natural. Jadi aku lebih suka pakai eyeshadow palette, pakai warna yang paling gelap ini. Kita ambil sedikit, terus ngalis itu aku pakai eyeshadow lebih gampang sih menurutku untuk pemula ya. Jadi kita arahkan ke alis. Di bagian depan ini halus-halus saja ya, halus-halus. Terus di setengah ini baru mulai ditekan, terus tarik. Jadi halus, terus baru ditekan. Nah, selesai. Jadi menurutku buat pemula lebih bagus beli eyeshadow yang bentuk yang kecil itu. Kayaknya ada juga ya, tapi aku belum pernah beli sih, jadi aku belum bisa rekomen mau pakai yang mana. Atau kalau kalian di rumah ada punya eyeshadow yang warnanya coklat tua juga boleh dipakai. Aku lebih saranin alis itu pakai coklat tua daripada warna hitam, karena kenapa? Kalau hitam itu rasanya terlalu pekat, jadi kalau misalnya kita pas nge-swipe-nya itu terlalu kencang, nanti yang jadinya itu terlalu hitam terus kayak ulat bulu gitu, jadi nggak natural ya hasilnya. Kalau bisa pakai coklat tua saja. Terus kita swipe halus di depan, halus, terus di belakang mulai dari pertengahan baru ditekan, terus tarik ke belakang. Kalau misalnya terjadi gumpalan seperti ini jangan takut ya guys, pelan-pelan swipe saja sampai dia merata. Kalau misalnya ada garis yang di luar dugaan terlalu apa, kita bisa bersihin pakai jari
halus-halus saja, jangan terlalu kasar, pelan-pelan aja dihapus. Nah, oke. Jadi alis sudah selesai ya. Lebih praktis kan daripada teman-teman kalau yang mau belajar pakai pensil juga boleh, bukannya nggak boleh. Cuman buat pemula menurutku pakai eyeshadow itu dia lebih natural dan lebih mudah pengaplikasiannya menurutku ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar pakai yang pensil juga boleh, nggak masalah. Semuanya akan bagus jika sudah terbiasa. Oke, lanjut. Next step itu aku akan pakai eyeshadow yang shade cherry shimmer yang shimmering. Aku kemarin ada dua, jadi ada satu yang shimmering dan satu lagi yang matte. Jadi karena kayaknya bakal udah banyak yang nge-review yang matte, jadi kita coba yang warna shade 05 ini ya. Jadi ini ujungnya juga sama, kalau dibuka tanganku masih licin karena sunblocknya. Oke, jadi kalau segelnya itu yang bulat-bulat ini. Jadi tadi yang terbang itu ternyata adalah segelnya. Aku sempat terkejut, kukira apa yang putus gitu kan. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kalau misalnya yang bulat ini sudah bisa diputar, itu artinya segelnya sudah rusak, sudah pernah dibuka. Jadi kalau yang ujungnya masih ketat, masih tersegel, berarti masih baru. Oke, kita coba lihat warnanya. Aplikatornya sama seperti yang tadi, dia cuman nggak bluber kayak yang BB cream tadi. Yang BB cream tadi itu kan sampai ke ujung-ujung ke atas, yang ini enggak, dia hanya sampai separuh di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, blur kan? Oke. Jadi karena eyeshadow aplikatornya kecil, kita pakai jari saja ya. Semuanya akan pakai jari. Aku ke kelingking aja deh. Saya telunjukku terlalu gede nggak sih? Warnanya cantik guys. Aku lupa nge-swatch buat kalian. Jadi kita masukin lagi. Wow, battery gitu. Terus warnanya juga super pigmented dan natural. Aku rekomen ini buat para pemula karena kenapa? Ini warnanya nggak terlalu ngejreng gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakai, kita coba dulu. Bentar, kita coba dulu. Guys, jadi terlihat nggak sih warnanya itu nggak terlalu pigmented, tapi mungkin nanti kita bisa tambahin beberapa layer lagi. Dan aku suka sih dia shimmernya itu nggak terlalu menor, jadi kalau misalnya kita pakai terlalu banyak juga seharusnya dia nggak akan menor, karena musuh utama para pemula itu adalah makeup yang terlalu menor. Jadi teman-teman, ini aku rekomen. Aku akan pakai beberapa layer lagi, kita lihat apakah akan menor atau enggak. Kita langsung pakaiin ke mata ya. Oke, jadi kalau langsung dipakein itu dia jauh lebih pigmented. Jadi harus hati-hati, hanya aplikasikan di bagian yang kalian inginkan. Ini aku udah offside guys, offside sedikit, tapi masih bisa dihapus karena seluruh jariku dipenuhi eyeshadow. Kalian bisa lihat enggak gitu terlihat ya, senatural itu guys, senatural itu. Jadi aku rekomen ini buat teman-teman pemula yang baru mau mencoba-coba pakai makeup. Ini benar-benar bagus banget.
Oke, jadi kalau langsung diaplikasikan itu lebih terlihat ya, nggak usah dibuat berlayer-layer juga nggak apa-apa. Tadi karena baru mencoba kan, aku takut-takut ya, semua teman-teman itu pasti takut-takut ya awal mencoba produk baru. Jadi ternyata di swipe aja nggak masalah, terus baru diratain pakai jari, hasilnya itu lebih natural. Jadi kalau teman-teman yang takut warnanya menor, mungkin boleh coba mulai dengan yang warna ini, aku rekomen. Oke, next step ini adalah yang paling sulit menurutku karena dia ada eyeliner yang dia shade Fearless Black. Nah, buat teman-teman yang biasanya suka pakai eyeliner pensil mungkin akan sedikit lebih sulit seperti aku juga biasanya pakai eyeliner yang spidol. Jadi ya spidol dan pensil itu menurutku lebih mudah karena yang ini. Ayo kita lihat dulu ujungnya, semoga, oh ya ampun, dia basahnya itu sampai di sini guys. Jadi isinya banyak. Good newsnya isinya banyak, bad newsnya itu aku harus mulai dari jari. Dari jari, sorry. Soalnya dia jauh dari jariku. Nggak tahu berhasil atau enggak guys. Jadi aku akan aplikasikannya sedikit sebagai wing saja ya. Oke, aku sampai sesak napas, tahan napasnya sampai sesak. Jadi aplikatornya ini lumayan bekerja sama karena dia ujungnya nggak terlalu lembek. Jadi kalau misalnya kita buat garis itu dia masih kooperatif. Terus ya dia nggak keras ya guys ya. Kalau keras itu nanti kan menusuk ke mata gitu ya. Jadi dia masih good, so far so good. Tapi aku nggak terbiasa pakai yang ini. Buat teman-teman yang terbiasa pakai aplikator yang seperti ini, aku highly recommended ya. Buat yang nggak terbiasa mungkin mungkin akan sulit. Jadi guys, aku akan pelan-pelan ratainya. Jadi nanti aku akan percepat ya, karena eyeliner itu butuh usaha. Jadi kalau misalnya eyeliner kalian offside, kalian jangan langsung panik, pakai cotton bud, di-applykan sedikit dengan makeup remover, terus dihapus pelan-pelan. Dia mengangkat eyeshadow juga. Oke, jadi kesimpulannya dia nggak semudah itu lepas. Jadi kayaknya dia waterproof. Ya, ini waterproof. Saking waterproofnya, dia yang menolak dibersihkan. Oke, jadi aku touch up sedikit dulu ya. Oke guys, jadi untuk eyelinernya ini aku kurang gitu rekomen, terutama untuk para pemula. Kenapa? Karena aplikatornya ini agak jauh satu sama lain dari tangan kita ke ujung eyelinernya. Biasanya kalau tangan kita pasti lebih terbiasa kayak megang pulpen gitu ya, ujungnya itu mendekati jari kita. Jadi pas kita gambar juga lebih mudah. Jadi aku nggak gitu recommended ini buat para pemula. Tapi buat teman-teman yang bisa pakai yang kayak krim eyeliner gel gitu, ini mungkin lebih mudah. Dia teksturnya itu basah tapi dia cepat kering. Jadi pas biasanya kan kita melek terus ya kan pas menggambar eyeliner itu. Terus kalau bisa kan kita kipas-kipas dulu biar kering baru berkedip. Jadi yang ini nggak usah, walaupun kita langsung berkedip dia itu nggak beleber ke bawah. Itu poin plusnya. Tapi ya itu aku nggak gitu pintar memakai eyeliner ini. Jadi touch up-nya itu tadi menggambarnya itu gitu lama gitu. Makanya jadi aku cut aja bagian pengaplikasiannya.
Jadi untuk pemula aku kurang begitu rekomen, tapi it's not bad ya, it's not bad. Ini bagus sih, dia juga waterproof. Tadi aku bersihin pakai makeup remover yang air, dia nggak semudah itu lepas, dia nggak semudah itu give up sama muka kita. Jadi ini oke, produknya oke, tapi nggak gitu rekomen untuk para pemula. Oke, next step itu masih di seputar mata. Kali ini adalah maskara shade Jet Black dari Sis 2 Sis. Sis 2 Sis ya? Atau Sis 2 Sis sih? Pokoknya gitulah ya. Aku masih galau seputar itu. Jadi guys, yang ini nggak ada segelnya. Yang ini nggak ada segelnya. Ya, it's okay lah. Oke, jadi isinya itu lumayan tinggi juga ya, sampai ujung sini. Dan wow, di luar dugaan, gede banget. Oke, kita langsung saja coba aplikasikan. Jadi kalau pakai eyeshadow itu kalau bisa matanya itu agak dimelekkan semaksimal mungkin. Terus matanya melihat ke bawah. Maskaranya itu digesek-gesek kiri kanan, baru ditarik ke atas, kiri kanan, tarik ke atas. Maskaranya agak kering guys, aku nggak tahu apakah yang aku beli ini aku nggak gitu perhatikan segelnya, tapi yang ini nggak ada segelnya tadi, jadi mungkin sudah dibuka oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya guys. Agak kering dan clumpy. Aku lupa jepit bulu mata, tapi sudahlah. Jadi kita coba di bagian bawah. Karena aplikatornya besar, jadi buat bulu mata bawah itu agak sulit ya guys ya. Ya jadi deh di atas aja. Oke, jadi untuk maskaranya ini aku entah karena aku yang salah nggak perhatiin atau gimana, dia agak kering menurutku. Bukannya nggak bisa sih, bisa, tapi ya mungkin karena aku juga jarang pakai maskara, jadi kurang begitu ahli ya. Jadi ya beginilah hasilnya, terlihat nggak sih? Kalau aku sih nggak merasakan perbedaannya, mungkin karena tadi eyelinernya ya, karena eyelinernya kan tadi susah payah ditambal, jadi kan terlalu tebal, jadi maskaranya nggak gitu terlihat. Oke, jadi menurutku ini maskaranya agak kering, jadi pas pengaplikasiannya itu agak susah dan di mataku itu agak lengket. Jadi ya, I'm so sorry, aku nggak bisa rekomen yang ini. Oke, jadi next step adalah blush on yang shade Coral Peach dari Moko. Kayaknya Moko juga memang nggak ada segelnya gitu ya. Oh ada. Fix guys, yang tadi itu, nah ini ada segelnya. Oke, kayaknya yang tadi memang sudah dibuka. Kita tahu. Oke, ini nggak gitu full ya guys ya, dia hanya sampai sini. Tapi blush on juga kita biasa pakainya nggak gitu banyak sih, sekadarnya saja, tipis-tipis. Aku pilih warna koral karena menurutku warna koral ini adalah warna yang paling aman untuk para pemula, nggak akan terlalu merah. Karena kenapa, kalau pemula itu pakai blush on itu aku nggak gitu saranin terlalu tebal. Kenapa, nanti kita jadi menor. Lain ceritanya kalau teman-teman sudah ahli terus terbiasa, terus kalau make up matanya berat,
blush on yang sedikit lebih terlihat itu nggak masalah. Jadi ya kita harus aplikasikan saja. Waduh, warnanya luar biasa guys. Untung kita pelan-pelan aja. Oke, saran dari aku pelan-pelan saja, 1-2 titik dulu, kita tes 2 dulu, masukkan jadi jangan kering. Oke, jadi wow, ini blush onnya luar biasa merah guys, luar biasa merah. Jadi teman-teman kalau misalnya terlalu merah jangan khawatir, nanti kita bisa tutupin pakai BB cream lagi. Kita ratain aja dulu. Tapi biasanya kalau di kamera itu takutnya terlalu tipis nggak terlihat ya warna blush onnya. Jadi blush onnya juga bateri banget, diusap-usap gitu rasanya lembut, jadi nggak begitu mengerikan seperti ketika pas tadi di total gitu kan merah banget ya kan. Tapi di luar dugaan setelah diratain warnanya nggak gitu mengerikan. Jadi aku akan tambah sedikit lagi di pipi sebelah sini. Oke, dap saja biar warnanya nggak hilang, karena kalau diusap warnanya hilang. Jadi teman-teman kalau pengaplikasiannya ditempel terlalu banyak jangan khawatir, dia kalau diusap akan hilang. Oke, terlihat di kamera nggak? Tapi saranku sih kalau pengaplikasian blush on itu jangan terlalu menor ya. Pastikan semuanya sudah selesai dulu, make upnya kalau semua sudah selesai. Terus kalau memang perasaannya agak pucat, baru ditambahin blush on sedikit lagi. Kalau hasil akhirnya nggak pucat, tidak perlu ditambah lagi ya guys ya, karena takutnya nanti terlalu menor. Oke, terus produk terakhir adalah dari Moko Moko dengan shade Dreamy Nude Pink. Jadi ya aku pilih yang nude saja karena make upnya yang natural itu biasanya jarang pakai warna lipstick yang merah atau shock pink gitu, jarang. Jadi ya aku lebih menyaranin warna yang nude buat teman-teman. Sebenarnya warna pink itu juga bagus sih, terutama kalau teman-teman. Guys, ini juga segalnya hilang dong. Segalnya sudah enggak. Oh tidak. Teman-teman kalau pas mau beli itu dicek segalnya dulu ya guys ya. Jadi aku udah 2 yang segalnya udah rusak. Aku nggak tahu ini perbuatan siapa, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi isinya diluarkan banyak, terus pengaplikatorannya juga terlihat bersih sih, tapi karena segelnya pecah guys, jadi aku parno. Kita coba aja ya langsung ya. Wow, ini lebih gelap dari yang kuduga, tapi masih bagus. Oke, untuk lipstiknya ini dia Oke, menurutku lipstiknya ini warnanya jauh lebih nude dari yang kuduga. Dia lebih ke arah bata sebenarnya daripada pink. Tapi ya hasilnya seperti ini sih. Dia hasilnya matte. Dia di sini nggak ada tulis hasilnya. Oh ada. Dia memberikan hasil silky soft matte pada bibir. Jadi ya memang silky soft. Warnanya di luar dugaan. Masih warnanya di luar dugaan lebih berat. Oke, jadi aku lupa men-scrub bibirku terlebih dahulu, jadi ada sedikit sel kulit mati. Tapi ya selain dari itu aman-aman aja ya guys ya. Ngekerut nggak?
Oke, jadi di counternya itu aku nggak menemukan yang versi lip tint. Sebenarnya kalau untuk para pemula aku lebih recommend lip tint sih daripada lip cream. Tapi lip cream ini juga di luar dugaan oke. Jadi kalau ini warnanya ini kalau dibawa ke kondangan masih bagus, masih terlihat seperti pakai daripada natural. Dia lebih ke ya ada pakai tapi nggak norak gitu. Jadi ya masih recommended yang lip cream ini. Cuman teman-teman, satu saranku, tetap perhatikan segelnya ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang sis to sis itu lebih gampang lihat segelnya, dia ada langsung ringnya besar. Jadi kita bisa lihat segelnya itu terbuka atau enggak. Tapi kalau yang moko-moko ini dia agak sedikit sulit terlihat ya, dia kayak aqua gitu sih. Nyebut merek, pokoknya dia kayak botol minuman plastik gitu. Jadi dia segelnya hanya di kepalanya saja, jadi kita hanya akan tahu sih kalau mencoba buka. Jadi kalau pas dibuka tadi yang lain kan ada bunyi cracknya gitu kan, yang ini udah enggak. Jadi ya mungkin ada oknum-oknum yang nakal gitu nyoba-nyobain di situ, karena kan lokasinya agak jauh dari counter kasirnya. Jadi ya bisa aja sih ada yang jahil gitu kan, atau mungkin niat mereka cuma lihat aja sih, lihat dalamnya warnanya gimana gitu. Jadi ya teman-teman lebih hati-hati ya kalau beli di Indomaret, banyak orang yang nakal. Oke, jadi inilah finishing dari make up nya. Tadi aku pakai 6 jenis. Jadi tadi itu aku pakai 6 jenis: BB cream, eyeshadow, lipstick, eyeliner, blush on, dan mascara. Oke, jadi dari ke-6 produk ini aku lebih saranin favorit aku itu eyeshadownya. Yang juara 1 itu eyeshadownya, terus juara 2 itu BB creamnya. Ya, itu menurutku ini, bayangkan kalian bawa 2 ini aja udah menghemat banyak tempat gitu kan. Jadi ini sangat bagus buat dibawa traveling sih. Terus ya ini 2 yang terbaik. Eyeshadownya itu dia nggak terlalu norak, shimmeringnya itu nggak alay gitu. Jadi terus ya aku suka banget kedua produk ini. Terus ya blush on-nya juga oke sih sebenarnya. Di juara 2 itu blush on-nya. Terus yang juara terakhir kalian sudah tahu ya, lipsticknya, lip creamnya. Jadi ya sebenarnya sih eyeliner dan maskaranya juga oke di sini. Cuman ya itu mungkin karena aku kurang terbiasa, dan ya menurutku untuk teman-teman pemula yang baru coba itu akan seperti aku juga ya. Ini pertama kali menggunakan make up gitu. Jadi terus kalau yang aplikatornya ini, buatku aplikatornya ini kayak buat profesional gitu. Jadi pasti agak sulit untuk para pemula menurutku 2 item ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen coba nge-make up diri sendiri, aku bisa saranin pertama-tama itu ya pasti dari BB cream, terus eyeshadownya, dan lip cream dan blush on-nya. Tapi kalau ke sekolah itu kayaknya nggak boleh pakai lip cream dan blush on-nya sih, soalnya warnanya ini agak meriah gitu. Jadi kalau pakai lip cream ini ke sekolah pasti akan dipanggil guru BP. Jadi ya oke, jadi ya itu aja dari video hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih punya gambaran terhadap produk-produk ini, karena kan maksudnya di counter itu kan dia murah ya kan, 24.500 dan 24.900. Jadi harganya itu sangat terjangkau, dan buat teman-teman yang pengen mencoba make up diri sendiri itu, ini pasti akan jadi trial yang baik buat teman-teman. Soalnya kenapa, kalau nggak cocok juga nggak sayang, karena dia kan kemasannya kecil. Terus buat teman-teman yang mungkin suka cepat bosan dengan salah satu dengan jenis-jenis make up itu, beli ini nggak masalah sih sebenarnya. Aku lihat sih Moko ada versi full packagingnya, itu ada juga. Tapi aku lebih nyaranin teman-teman yang mau mencoba itu coba versi sasetnya dulu. Saset guys, saset kayak kayak saus nggak sih? Jadi ya
aku lebih saranin teman-teman yang suka gonta-ganti makeup itu beli versi kecilnya, versi sasetnya seperti ini sih. Jadi kalau misalnya warnanya itu ngebosenin ya, nude gitu, nggak kelihatan, aku mau ke pesta kayak nggak make up gitu, ya beli yang seperti ini saja, yang kecil. Dia juga ada versi warna yang lebih terlihat sih menurutku, tapi kan karena ini make up untuk pemula, jadi aku lebih saranin teman-teman pakai versi sasetnya. Oke, sekian untuk video hari ini, semoga membantu untuk teman-teman dan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman yang sedang galau antara ini produknya gimana sih, karena kan ya dia dijual di Indomaret gitu kan. Buat yang penasaran, hasilnya itu di luar dugaan, walaupun harganya kaki 5, dia barangnya itu oke, kualitasnya itu mantap. Jadi aku bisa saranin teman-teman untuk membeli produk-produk ini, jangan khawatir karena dia juga aman di kantong. Jadi ya, oke, sekian dulu video hari ini, semoga kalian suka. Jangan lupa pencet tombol like-nya dan di-share untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan yang paling penting jangan lupa di-subscribe ya. Oke, see you guys on next video. Bye-bye.